detik demi detik dan setiap tahap-tahap hidup kita, ada musim-musim yang selalu berganti, dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata saya menolak setiap musim yang ada. Setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, karena Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Amin. Amin artinya saya setuju dengan apa yang firman Tuhan katakan. Perkenalkan, saya pendeta muda Lili Hutasoit Bai. Jadi saya asli orang Timor, orang Kupang, lahir besar di Kupang dan menikah dengan seorang pendeta juga, pendeta Hutasoit. Jadi kami sama-sama ada di sini untuk mensyukuri. Jadi semua kita yang hadir malam hari ini, kita ada di sini untuk mensyukuri. Yang namanya ucapan syukur itu adalah yang pertama, ucapan syukur kepada Tuhan. Dodi berkata bahwa kalau bukan Tuhan, selama 7 tahun, bahkan kakak yang pimpin pujian tadi juga katakan 7 tahun sekolah. Saya juga di Undana 7 tahun bahasa Inggris. 2 orang lolos, 2 orang lulus. Saya tidak lulus. 7 tahun, kenapa saya tidak lulus? Padahal kalau mau dibilang, cek saja, farm saya baik. Itu rektor kedua Undana itu papa saya. Tapi saya tidak lulus. Sudah di yudisium. Nama saya dipanggil, kemudian saya sudah ikut ujian skripsi, dapat nilai A, dapat nilai tertinggi. Kemudian waktu di yudisium terakhir, Lili Bait, masih ada 1 pelajaran yang belum tuntas. Jadi sudah dituju, ini sudah 7 tahun. Kenapa sampai 7 tahun? Saya asik melayani, saya menikmati masa muda saya. Saya sebagai ketua pemuda, kami waktu itu bergabung di GSJA. Dikirim ke Surabaya, saya pergi. Acaranya cuma 1 minggu, 7 hari saja. Saya bisa 6 bulan, 5 bulan, baru saya pulang. Karena di sana sudah disuruh melayani ke sana ke sini. Saya lupa fokus prioritas utama saya sebagai seorang mahasiswa. Tapi, puji Tuhan, setelah itu, setelah saya bertumbuh menjadi besar, saya memahami bahwa waktu yang telah terbuang, musim yang sudah berlalu, kalau seandainya dia terjadi lagi, saya wajib untuk menebusnya. Apa yang terjadi, Papa Mama? Saya sudah sempat kerja, saudaraku, saya sempat kerja di perusahaan burung onta. Itu perusahaan dari luar negeri karena bisa bahasa Inggris. Nah, saya sudah kerja, tiba-tiba Tuhan ingatkan kembali saya waktu itu 12 tahun. Saya bilang saya mau jadi pendeta. Lalu saya tinggalkan pekerjaan saya pergi sekolah pendeta mulai dari nol, dari seperti mahasiswa, anak-anak muda yang lain muda, saya tua sendiri, Ma Adel, Bapak Willy. Tapi saya bilang saya fokus belajar, dan Tuhan itu baik. 3,5 tahun saya selesai S1, saya pulang, lanjut lagi, masuk ke S2, 1,5 tahun selesai. Tidak itu saja, selesai S2, Tuhan kasih hadiah lagi, 1 nyong datang dari Bandung sana. Datang mau masuk minta, kita tuh sekolah sama-sama dulu di sekolah pendeta. Bilang begini, orang Batak, Lili Bait, aku mencintaimu. Ada pertanyaan, waduh, saya waktu itu belum pernah pacaran. Hai, ini orang datang todong, aku mencintaimu, ada pertanyaan. Beta suka nganga bodoh, orang Timor bilang, itu susah tahu jawab apa, le. Langsung dia bilang, jadi sudah. Kemudian saya bilang, kalau lu memang betul-betul suka, mari kasih ketemu beta dengan lu dan bepo orang tua. Papa mama saya waktu itu mereka tunangan di Bandung, lalu menikah di Kupang. Jadi mereka sudah omong bahasa Bandung, bahasa Sunda. Jadi sudah. Akhirnya saya menikah, dikasih hadiah oleh Tuhan. Bukan saja sekolah wisuda, tapi dapat berkat suami yang takut Tuhan. Nah, ucapan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka wisuda, tapi masing-masing kita juga mengalami hal-hal yang baik dalam hidup. Ya atau ya? Iya. Banyak hal kalau mau dibilang itu di antara 1000 hal kejadian yang terjadi dalam hidup kita, yang buruk itu lebih sedikit dibanding yang banyak yang kita terima dari Tuhan. Nah, selain mengucap syukur kepada Tuhan, Kak Dodi juga ingin mengucap syukur kepada semua teman, sahabat, saudara, dosen, ataupun orang tua yang telah mendukung, mensupport, yang terus-menerus memberikan bekal, keuangan, dan lain sebagainya. Perhatian dari teman-teman, dari adik yang tercinta, adik yang kekasih, adik Elis,
yang menopang, ayo kak sekolah lagi, ayo kak lulus. Ketemu dengan pendeta-pendeta, mereka bilang, ayo tuntaskan pekerjaanmu karena Tuhan tidak pernah setengah-setengah. Tuhan menyelesaikannya. Tuhan bekerja sampai selesai. 7 hari, hari ke-7 baru dia berhenti. Dodi menyelesaikannya. Sehingga terjadilah ucapan syukur pada malam hari ini. Jadi kita akan doa syukur, setelah itu kita makan syukur. Amin. Jangan tepat dimakan syukur dulu. Doa syukur dulu baru makan syukur. Nah, beta omong cepat saja karena saya sempat dengar tadi waktu menyanyi ada yang mulai berbunyi kruk-krak. Entah siapapun perut yang berbunyi, tapi saya yakin bukan dari belakang, kayaknya dari depan. Dan depan itu ada 4 orang. Jadi sudah tahu siapapun perut, ada 6 orang yang di depan. Jadi tidak tahu perut mana yang berbunyi. Maka dalam waktu 10 menit saja saya berhenti. Syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 Tuhan berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu. Jadi ada kehendak Tuhan yang harus kita selesaikan dalam hidup kita. Ada keinginan Tuhan yang harus kita selesaikan dalam hidup kita. Selain memberi, selain melayani, tapi ada kehendak Tuhan, yaitu ucap syukur. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam susah, dalam senang, dalam suka, dalam tangisan, dalam tertawa, ketika diejek orang, ataupun ketika dibangga-banggakan orang, diangkat-angkat orang, dipuja-puja orang, ketika orang salah mengerti, atau ketika orang menerima kita, membuka tangannya terhadap kita, ketika keadaan semuanya baik-baik saja, atau ketika keadaan ekonomi sedang ada di bawah, ketika kita sedang mengalami pergumulan yang berat, ketika kita sedang sakit sekalipun, Tuhan berkata, ucapkanlah syukur. Kelihatannya mungkin kita tidak berhasil. Mungkin saat ini kelihatan doa-doa kita belum dijawab. Mungkin kita sedang menggumuli sesuatu dan itu belum terjadi. Jawabannya belum terjadi dalam hidup kita. Mimpi-mimpi kita belum menjadi kenyataan. Tuhan berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Nah, malam hari ini adalah malam ucapan syukur dan juga sembahyang. Yang kedua adalah malam introspeksi. Saya duduk di situ, dengar kakak berdua bilang 7 tahun kuliah. Saya ingat, saya juga 7 tahun kuliah. Puji Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk menebusnya. Bahkan saya sudah ikut S3 yang jarak jauh dengan di Amerika, di Fuller. Nah, itu pun saya harus menebusnya. Untuk apa? Ketinggalan-ketinggalan yang ada. Saya introspeksi diri. Saya mengingat, saya menguji diri saya sendiri. Saya masih kurang di mana? Oh, adik-adik saya, mereka 7 tahun sekolah. Bagaimana dengan saya? Inilah saatnya kita bisa menguji diri kita sendiri di momen-momen seperti ini. Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan saya sendiri? Apakah saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Dan yang ketiga, setelah kita introspeksi, mengetahui keadaan kita, oh saya tidak bersyukur tapi saya lebih bersungut-sungut. Kenapa panas? Itu orang Kupang kan begitu kalau di luar sana sonde. Tapi di Kupang, kalau hujan, hujan terus, hujan lek, atau bisa keluar di mana-mana, hujan babecek, balompor lek. Tapi kalau panas datang, pumba panas lek, hujan baik. Siapa yang melakukan ini? Oh, saya sendiri ya, semua sonde, semua senang sekali. Hujan datang, puji Tuhan. Matahari panas, kering-kering, panas-panas, berkeringat, beta senang sekali, puji Tuhan. Ini momen, ini saat untuk introspeksi. Dan yang ketiga, ada aksi menjemput masa depan. Ketika anak kami, Dodi berkata, saya dibukakan oleh Tuhan, diberikan visi oleh Tuhan. Tuhan membangkitkan satu mimpi yang baru dalam saya, yaitu saya mau membangun daerah saya. Untuk yang wisuda, ada tips-tipsnya. Kalau boleh kak, setelah kak dapat mimpi, kakak kan sudah menentukan. Ada 2, biasanya orang habis wisuda ada 2 hal. Mau lanjut kuliah lagi, atau mau kerja. Dodi memilih mau kerja. Nah, setelah Dodi memilih mau kerja,
Kemudian yang Dodi harus lakukan lagi kalau zaman sekarang ini, masuklah ke aplikasi-aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi pencari kerja. Contohnya kalau yang besar itu LinkedIn. Masuk di situ. Di situ tersedia lapangan kerja, lowongan kerja, banyak macam, banyak ciri, banyak tipe, dan menurut kesukaan juga kemampuan dan keahlian kita. Masuk ke situ, lalu munculkan profil kita. Kasih tunjuk, Dodi pun profil sudah. Dan setelah itu, saya sarankan lagi, kalau sudah wisuda, suka kasih tingkat profil, yang terakhir, yang ketiga, jangan pernah putus hubungan dengan alumni atau tempat di mana engkau berasal dari sekolahmu. Bangun komunitas, bangun hubungan dengan mereka, karena di situ kita akan dapat update. Kotong akan dapat hal-hal yang baru. Kita akan dapat juga peluang-peluang yang baru. Kemudian kita akan mendapat channel-channel, bahkan hal-hal yang sedang yang sedang terjadi di dunia ini. Karena kita hidup di dunia, bukan di surga. Kalau di surga mah tutup mata, sah. Tutup mata, menyanyi, angkat tangan, menyanyi, menangis, itu di surga atau sukacita. Tapi kalau di bumi ini, buka mata selebar-lebarnya. Buka mata, buka telinga, saya percaya Dodi pasti maju ke depan, masa depan yang cerah. Karena ayat yang terakhir, Yeremia pasal 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka berjalan makin lama tidak akan menjadi lelah. Mereka tidak menjadi lesu, tapi mereka akan jalan seperti rembang tengah hari. Apa itu rembang tengah hari? Sinarnya akan berkemilau, akan terang benderang. Sinarmu Dodi, sinar setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka jalan naik, bukan turun dan turun. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengawali langkahnya. Dodi bilang, saya masih muda, saya belum apa-apa. Bagus, nah. Tapi awali langkahmu bersama Tuhan, dan Tuhan yang menuntun engkau dan berkata, aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang tidak pernah Dodi pikirkan, yang tidak pernah Dodi duga-duga. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi alat dalam tanganmu. Bukankah Allah kita, Allahnya Dodi, Bapa kita semua adalah Allah pencipta. Dia adalah technician itu, teknik sipil. Dia yang atur ini dunia ini. Dia menggambar ada matahari, bulan, dan bintang pada waktu malam dan pada waktu siang. Dia juga yang menggambar, oh daerah ini ada lautnya, di dalamnya ada ikan-ikan berkeriapan. Oh di daerah ini ada taman, ada buah-buahan yang besar, ada pohon-pohon yang besar. Dia adalah arsitektur yang dahsyat. Dan ketika Dodi menggandeng tangan Tuhan, menggenggam tangan Tuhan dan melangkah bersama-sama dengan dia, percayalah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi ini masuk dalam dirimu. Dia menginspirasi engkau sehingga engkau sanggup melihat setiap kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekelilingmu dan menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada. Bukankah dia menciptakan dunia ini dari kosong, dari tidak ada menjadi ada? Hal yang sama juga terjadi dengan kita semua. Amin. Amin. Amin artinya itu akan terjadi. Jangan pernah putus asa dengan hidup kita. Jangan takut memandang masa depan. Karena bersama dengan Allah kita yang namanya Yesus Kristus, semuanya menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil. Karir, jabatan, posisi, dia berikan semuanya. Karena dia berkata, aku telah mati di kayu salib. Sudah selesai. Artinya semua pergumulan kita sudah selesai. Dia tanggung, dia pikul, dia atur hidup kita dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita nyanyikan itu lagu. Yang tahu boleh nyanyikan bersama-sama.